Waktu yang baik telah tiba. Undang mempelai pria dan wanita ke kapel. Hei, Nyonya pertama. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Saya lemas, tidak bisa berdiri. Oh, saya bilang gadis, Anda harus bertahan. Ini adalah acara hidup Anda. Jika Anda bahkan tidak menyembah Allah tinggi langit dan bumi, bagaimana bisa disebut pernikahan? Saya benar-benar tidak bisa berdiri. Antar Nyonya pertama kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Nyonya Nolai. Nyonya, Anda akan tinggal di sini mulai sekarang. Saya melihat bagaimana penampilan Nyonya sekarang. Seharusnya tidak perlu memanggil dokter. Nona Yuan. Yuan Azhu. Bantu saya mengeluarkan semuanya dari sini. Ganti semua yang saya bawa dari kediaman Huo. Janji. Selamat Tuan. Nyonya kedua sangat senang dengan pernikahannya. Terima kasih. Anak. Bukan dia. Dia di mana? Hei, Tuan muda. Shenke. Saya punya banyak hal untuk diceritakan. Kakak Yun. Kakak Yun. Anda bisa menyiksa saya sebanyak yang Anda inginkan. Tapi hari ini adalah hari besar kita. Hari ini hanya hari besar Anda. Tidak ada hubungannya dengan saya. Kakak Yan. Saya akhirnya membuat bayi saya tidur.
Saya masih harus menyanyi untuknya, jangan berisik. Tambahkan. Berhenti menyanyi, berhenti menyanyi. Berhenti menyanyi. Hahaha. Sakit. Ah. Aku membuat diriku terlihat bodoh. Pembunuh tanpa berkedip. Apa sih rasa sakit kecil ini? Karena aku adalah istrimu. Ikuti aku. Aku pasti sering memikirkanmu. Memikirkan cara membuatmu lebih menderita. Hahaha. Putranya sudah kembali. Bangga Teratai di kolam ini. Berkat perawatan telaten Nyonya kedua. Semakin lama semakin baik. Dia yang merawatnya. Ya? Nyonya kedua tahu bahwa tuan muda paling suka bunga teratai ini. Lagi-lagi putranya selalu pergi pagi dan pulang larut belakangan ini. Takut bunga teratai ini akan layu. Putranya akan sedih. Jadi dia datang merawatnya setiap hari. Kapan tuan makan siang? Aku juga lapar. Siap-siap makan. Oke. Sebenarnya Nyonya kedua sangat baik. Dia menikah ke keluarga Meng, bahkan aku belum melihat wajah putranya selama beberapa hari. Tapi tidak pernah mengeluh. Pagi ini, aku juga mendengar pelayan Nyonya kedua Hui Er berkata, Nyonya kedua selalu menantikan makan siang putranya setiap hari. Mau lihat? Ayo pergi ke Guiwan Nuo. Xianglan menyapa para tuan. Nyonya jangan sungkan. Ayo masuk. Sangat meriah. Nyonya kedua kamu benar-benar hebat. Nyonya sebelum menikah, tuan sengaja mengundang guru untuk mengajari Nyonya memasak. Masakan ini adalah spesialisasi pelayanku. Pada waktu itu setelah tuan mencicipi masakan pelayanku, apalagi yang kamu katakan, putra mana yang akan menikahi pelayanku? Itu sebuah kehormatan. Hui Er berhenti bicara omong kosong. Hui Er, ayo kita keluar dulu. Biarkan Nyonya kedua dan tuan muda makan dengan tenang. Tuan, aku dengar di bulan Februari kamu suka kue sup. Aku membuat beberapa hari ini, cobalah. Bagaimana rasanya? Apakah rasanya enak? Rasanya sama seperti kemarin. Aku tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kamu sama sekali bukan Raja Batu Giok. Kamu hanyalah batu busuk. Sama sekali bukan sampah. Apakah aku masih punya kesempatan untuk makan kue sup yang kamu buat? Tuan makanlah lebih banyak.
Apakah rasa makanan dewasa masih enak? Kalau tidak enak, Itu enak. Aku sudah pergi. Willow Yi. Biar aku pikirkan sekarang. Hujan dan salju. Terlambat. Lapar. itu Chai Wei dari kitab puisi yang tidak mengenalku. Tidak mengenalku. Dewasa? Kakak Yu, apa yang kamu inginkan? Tidak ingin apa-apa. Kalau kamu ingin tinggal di sini, aku akan terus bernyanyi di sini. Chai Wei Meng Gongzi berkulit tebal. Cara-cara yang hina, bertindak tanpa malu. Bagaimanapun dia masih pemuda yang anggun yang memperhatikan romansa. Aku rasa aku tidak bisa memeluk wanita cantik dalam puisi ini juga. Siapa orang ini? Berani-beraninya kamu bersikap lancang di depan putramu. Kakak Yun. Ya itu dia. Kakak Yun. Kamu tidak perlu. Aku akan melakukan ini setiap hari. Nona Su adalah orang baik. Aku sarankan kamu membiarkannya mencari kekasih lain secepatnya. Kamu pikir kamu sudah melakukan itu? Setelah kejadian itu, apakah kamu masih layak menjadi istri dari kesetiaan Xianzi? Aku Meng Jue bersumpah kepada Tuhan. Kakak Ruoyun tidak punya anak laki-laki maupun perempuan. Aku Meng Jue tidak akan punya keturunan. Kalau bukan karena ini. Selamanya. Plaster yang jatuh permanen. Kamu pikir kamu yang membuat sumpah itu? Bisakah kamu melupakan apa yang telah kamu lakukan? Tidak. Aku tidak akan pernah memaafkan dalam hidup ini. Apakah kamu masih terbiasa tinggal di sini? Apakah mimpimu sering datang menemuimu? Orang dewasa selalu sibuk. Aku juga tidak ingin diganggu. Seharusnya kamu menemani istrimu yang baru menikah setelah pagi. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Aku juga tidak terlalu jelas tentang ini. Kurang dokter akan lebih mengerti. Perkawinanmu adalah hadiah dari Kaisar. Jika kamu tidak bahagia, pastikan untuk memberitahuku. Permaisuri. Orang dewasa terus mengabaikan gadis-gadis. Biarkan ratu yang memutuskan. Ini Hui Er yang berbicara sembarangan. Ratu jangan terlalu serius. Aku telah menyalahkanmu. Pandan. Yunge dan mimpi pertama kali bertemu. Ini juga tidak ada pilihan. Tapi hubungan bisa dibangun. Jangan putus asa. Jangan khawatir Ratu. Aku akan rukun dengan Nyonya Besar. Hanya kurang cara Nyonya Besar memperlakukan orang dewasa aneh. Aku sangat ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Kamu bertanya ini juga tidak akan membawa manfaat bagimu. Kamu hanya perlu menjalankan tugasmu sebagai seorang istri. Mimpi akan tersentuh olehmu cepat atau lambat. Kakak Su. Lihat permaisuri. Yunge tidak ada di istana. Mengapa hubungan kita perlu menyapa seperti ini? Xianglan menyapa kakaknya. Kamu dan aku tidak perlu sopan. Kakakku lebih cantik dari yang aku bayangkan. Tidak heran tuanku. Tidak heran orang dewasa sangat menyukai kakakku. Kurang kamu salah paham. Hubunganku dengannya bukan seperti yang kamu pikirkan. Xianglan Huer tahu aku keluar istana untuk menemuimu. Khususnya memintaku, bilang dia suka kue wijenmu. Tolong buatkan dia beberapa, yang mulia menyukainya. Xianglan lakukan sekarang. Bagaimana rasanya menjadi ratu? Hei, aku sekarang 3 hari dan 2 hari. Tidak ada dokter. Lihat dia. Dia tidak sibuk, dia tidak lelah. Ini hanya tentang pemerintahan. Hei, apa yang sedang mengganggu kaisar belakangan ini? Ketenangan di perbatasan. Dan dia khawatir.
Seseorang di DPRK membocorkan berita. Siapa yang akan begitu berani? Bahkan pangeran berani menyerang. Kakak laki-laki selalu seorang yang strategis. Dia akan bisa memecahkannya. Kakak jangan terlalu khawatir. Bagaimana kabarmu dengan Meng Jue? Mari kita berpisah jalan. Ketika aku tidak ada pekerjaan, aku akan menanam bunga dan tanaman. Dia bersembunyi di kamar dan membaca buku sekaligus. Berlatih kaligrafi. Kita bisa disebut tamu. Kakak Yun, kamu yang bersikeras menikahi Meng Jue. Tidak bisakah kamu mundur selangkah dan mencoba untuk akur dengannya? Tidak terlalu penting bagiku baik atau tidak. Ini satu-satunya yang bisa kulakukan untuk kakak sekarang. Tetap tinggal di Chang'an, tetap bersamanya. Dengan cara ini mimpi bisa terus menjadi matriark untuk harimau. Bukan ini yang kakak dan kakak laki-laki harapkan. Oh, aku mengerti. Jaga dirimu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Setidaknya aku bisa mendengar suaramu. Parkir. Oke. Itu bagus juga. Biarkan Kaisar merasa kita dekat seperti suami istri. Tinggalkan kereta saja. Aku lebih suka berjalan di salju. Sangat menyenangkan. Ratu. Meng Taifu dan Nona Yun ada di sini. Oh sayang, kamu harimau. Berani memukul bibimu bukan? Lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Hahaha. Kalau kamu tidak senang lempar balik saja. Kalian berdua? Lihat aku hahaha ayo. Hahaha main. Ayo main hahaha. Dasar nakal. Halo harimau. Hahaha bagus. Jangan lari. Hahaha. Aku akan Pukul melepaskan dia wajahku. teman kecil. Bingkan sudah lama tidak sebahagia ini. Hahaha. Kakak Bin juga. Hahaha. Kalian berdua tentara? Pegang jiwa. Kakak Lianyun tidak berani memukulmu. Hei, pergi. Siapa bilang aku tidak bisa? Hahaha, Kaisar benar-benar kejam. Kamu bahkan mengkhianati anakmu sendiri. Ini disebut tentara tidak pernah lelah menipu. Hahaha. Kaisar. Kakak Yun berani bertanya padamu bagaimana cara bermain bola salju? Oke, aku akan membiarkanmu belajar dan belajar. Hahaha. Kakak pergi dari sini, jangan pukul aku. Hahaha. Hahaha. Aku akan melindungimu nanti. Hahaha. Yang mulia kesini hahaha hei hei. Hahaha hei. Hahaha ibu harimau datang untuk membantumu. Hahaha ayo. Hahaha ayo hahaha. Apakah gadis kecil ulang tahunnya enak? Enak. Kamu juga makan lebih banyak. Yang mulia terima kasih. Oke. Hei, aku sangat senang hari ini. Aku teringat lagi tahun itu. Hari-hari yang kita habiskan di Gang Chang'an. Waktu itu kakak Yun tinggal di sebelah rumah kita. Rata-rata aku pergi ke kili siang dengan kakak Yun setiap hari. Bekerja dan Meng Jue adalah bos rumah yang terhormat. Aku waktu itu pedagang ayam. Hei, aku tidak menyangka perubahan akan begitu besar nantinya. Tapi setelah melewati begitu banyak badai,
Kita masih bisa berkumpul untuk makan seperti ini. Aku pikir ini layak dirayakan. Ayo, mari kita minum bersama. Semoga kita memiliki hari seperti ini setiap tahun. Ada hari ini. Aku akan mengganti anggur dengan teh. Aku berharap api tumbuh dengan aman. Aku memiliki kehidupan yang baik. Kemudian aku berharap kita semua sehat. Fushou datang ganda. Aku berharap. Jangan lupa niat awalmu. Kalimat yang bagus, jangan lupa niat awalmu. Ayo. Mimpi menuangkan anggur. Patuhi perintah. Mimpi kamu mabuk. Kakak Yun. Aku pikir Kaisar sudah hampir mabuk juga. Kenapa kamu tidak menemani Dokter Meng pulang dulu? Jangan pergi, aku belum minum. Terus tuangkan aku anggur. Aku masih ingin minum. Bagaimana kalau ini? Permaisuri mengirim seseorang untuk mengantar Meng Jue pulang. Aku akan tinggal untuk minum beberapa gelas dengan Kaisar dulu. Itu akan baik. 8 mata kecil, mengantar Taifu Meng pulang. Dokter. Lan Er sedang membawa pangeran kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Jangan pergi, belum siap. Ketika aku pertama kali bertemu kamu, aku pikir kamu menyukaiku. Tapi kemudian aku melihat almarhum Kaisar. Aku tahu kamu salah mengira aku sebagai dia. Ketika aku pertama kali bertemu Kaisar, selalu mengatakan hal-hal aneh. Kaisar pasti menganggap aku tidak bisa dipahami. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Yang mulia, silakan bicara. Mengapa kau menikahi Meng Jue? Apa kau lupa pada almarhum Kaisar? Aku takkan pernah melupakan kakak Lin seumur hidupku. Bagaimana dengan mimpi? Jika aku berhubungan dengan kakak Lin, maka aku dan Meng Jue bersalah. Meskipun kakak Lin dan aku ditakdirkan terpisah ribuan mil, tapi pada akhirnya masih ada cinta yang mendalam, tidak bisa bersama selamanya. Dan Meng Jun, aku berharap bisa menjauh darinya. Tapi dia seperti kejahatanku, selalu bersamaku. Semua ini diatur oleh Tuhan. Aku bahkan tidak bisa bersembunyi. Gas, gas. Hahaha, gas. Selamat kepada Kaisar. Itu seekor ayam hutan. Selamat kepada Kaisar. Ilmu pedang Kaisar memang luar biasa. Pemburu yang paling cerdas. Ada kalanya mangsa dipermainkan. Hanya saja aku takkan membuat kesalahan ini lagi. Sebenarnya semua tindakan mangsa hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tak ada mangsa yang sengaja memprovokasi pemburu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Menteri. Tak ada yang bisa dikatakan. Ayo. Kau bicara atau tidak?
Jika mangsa sekarat. Hanya mencoba. Perhatian, gunung ditutup di sini. Tembak sampai mati. Hari mulai gelap. Mengapa Kaisar dan yang lainnya belum kembali? Apa kau khawatir tentang Meng Taifu? Sesuatu yang buruk. Kaisar memerintahkan penutupan gunung untuk memburu Meng Taifu. Dan menyuruh kita semua segera meninggalkan istana oasis. Ah, Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja kemarin? aku sudah bertanya-tanya. Itu karena tabib kekaisaran ada di sana tadi malam. Anggur yang dibawa oleh Meng Taifu. Dari obat itu. Kak Su, kamu harus memberitahu Huo Guang tentang ini setelah kembali ke Chang'an. Mungkin dia punya cara untuk membuat Kaisar mengambil kembali hidupnya. Apakah kamu tidak akan kembali bersama kami? Saya ingin tinggal dan mencari Meng Jue. Pergi dan terluka. Mimpi-mimpi. Mimpi. Kak Yun. Apa yang kamu lakukan di sini? Kaisar ingin menangkapmu. Saya pikir kamu akan dalam bahaya. Kaisar sedang mengejar saya sekarang. Jika saya melihat kamu bersama saya. Rencana saya sebelumnya sia-sia. Hati-hati. Saya akan membantu menghentikan pendarahanmu dulu. Kamu masih bisa tertawa. Saya hanya ingin bersamamu. Bahkan jika itu gunung pisau dan lautan api, saya akan bahagia. Bagaimana dengan panah di kakimu? Cabut saja. Tapi kamu akan kesakitan. Saya bisa menahannya. Ayah. Ayah. Kamu tahan. Ah mimpi. Ah mimpi-mimpi.
Meng Juan. Tidak apa-apa. Kamu akhirnya bangun. Kamu menggigil tadi. Saya tidak bisa membangunkanmu. Membuat saya takut setengah mati. Kak Yun. Apakah sedang turun salju? Saya sangat kedinginan. Apakah itu lebih baik? Saya sedang bermimpi. Kalau tidak kamu wanita jahat yang datang menagih utang. Berani-beraninya kamu memeluk saya seperti ini. Saya harap saya tidak bangun. Tidak pernah bangun. Mimpi. Kamu tidak bisa tidur. Kamu tidak bisa tidur. Mimpi-mimpi. Aku sangat lelah. Mimpi-mimpi kamu bicara. Kamu bicara padaku sekarang. Buka matamu dan bermimpi. Buka matamu, mimpi batu. Batu mimpi membuka matanya. Aku tidak memintamu menyentuh batu itu, kedengarannya bagus. Bagus-bagus. Oke, dengarkan lagi. Jangan tertidur. Jika kamu ingin mendengar, buka matamu dan dengarkan. Jangan tertidur. Batu mimpi, ayo kita berlomba dan bercerita, oke? Siapa yang bercerita paling panjang menang. Batu mimpi, batu mimpi. Jangan biarkan aku tidur. Aku tidak ingin kamu mati. Katakan hal yang sama. Masa kecil. Aku sekarat. Aku sekarat. Mati begitu saja. Mengapa kamu begitu baik padaku? Mengapa kamu mengatakan hidupmu murah? Sedihnya orang tuamu mendengar itu. Itulah yang dilakukan orang kaya. Aku sekarat. Tidak perlu sebanyak itu. Kamu adalah adik kecil di gurun. Aku akhirnya menemukan di mana kamu tinggal. Aku tidak menyangka hanya turun dari kereta bawah tanah. Kamu lari keesokan harinya. Kita selalu melakukannya. Aku tidak mengejarmu. Kamu yang mengejar aku. Sejak kamu berjanji padaku untuk hidup dengan baik, kamu tidak bisa melanggar kontrak. Bahkan jika berubah menjadi setitik debu. Hidup dan mati bersama. Apakah kamu akan selalu baik padaku? Maaf. Aku sangat lucu. Apakah kamu akan datang dan menyelamatkanku? Batu mimpi. Batu mimpi. Dahimu sakit. Wang Stone. Bodoh sekali. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Kenapa aku terus membencimu? Wang Stone.
Kamu sebenarnya sangat pintar. Tapi kenapa kamu begitu bodoh? Kamu benar-benar tolol. Bahkan lebih bodoh dari babi. Aku akan melepas fluteku. Tidak. Jangan biarkan kaisarnya mati untuk kaisar dan cucunya. Tidak. Ayah, jangan. Moshito, kamu sudah sadar. Moston. Tidak. Kakak. Merah. Kamu datang untuk menjemputku. Aku akan ikut denganmu. Kamu demam, minggirlah. Dreamstone. Aku Kakak Yun. Bohong padaku. Kakak Yun tidak akan muncul di sampingku. Dia ingin aku mati. Dreamstone. Dreamstone, lihat aku. Kamu lihat. Lihat apa ini? Ini kabar dari Kakak Yun. Kakak Yun. Kakak Yun. Kakimu sudah membusuk. Aku akan membukanya dengan belati. Ini akan sakit. Kamu harus tahan. Kakak Shen. Akhirnya kamu mengenaliku. Tinggalkan aku sendiri. Kamu tidak perlu menemaniku mati. Jangan bicara sembarangan. Bukankah kamu memarahiku sebelumnya? Apakah itu wanita jahat yang menagih utangmu? Pembayaran utang. Kamu tidak punya uang sekarang. Hidupmu adalah milikku. Hidupmu adalah milikku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak boleh mati. Mengstone. Kamu di mana? Batu mimpi. Punggungmu. Bushito juga tidak mati. Tidak apa-apa. Apakah kamu akan selalu baik padaku? Bisakah kamu melakukannya? Bukan dia. Bukan dia. Nadinya sangat lemah. Sangat dingin. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana?
Oke. Tolong jangan mati. Aku adalah dia. Aku adalah dia. Kamu sudah bangun. Mengapa menyakiti dirimu sendiri? Karena kamu yang menyakiti dirimu sendiri. Datang dan selamatkan si bodoh besarku. Aku sangat bahagia sekarang. Aku tidak peduli jika aku mati seketika. Kamu tidak akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati bersamaku. Ada gua di sini. Masuk dan lihatlah. Jangan. Kakak Ning, Jangan kamu bergerak. pergi dan tinggalkan aku sendiri. Aku bilang aku tidak akan meninggalkanmu sendiri. Hemel, ke sini. Jangan datang. Jika kamu ingin membawa Meng Jue pergi, bunuh aku dulu. Jangan sentuh dia. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Tidak. Perintah lisan Kaisar Yun. Segera cabut perintah blokade gunung. Biarkan kami menyelamatkanmu dan Meng Taifu kembali. Kaisar benar-benar mengatakan begitu. Ya! Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami diselamatkan. Yun Ge sudah memberitahuku. Kali ini kita bisa keluar dari masalah dengan aman. Semua permaisuri. Kredit Ibu Suri dan Harimau. Kalian semua seperti ini untuk kami. Oh benar. Harimau sangat merindukanmu. Dia tahu aku akan datang menemuimu. Dia memintaku untuk membawa tulisan tangannya untukmu. Ratu mengajar dengan baik. Lihat saja kata harimau dan kamu akan tahu bahwa pelajaranmu tidak sia-sia. Aku hanya bisa mengajarkannya untuk mengulang apa yang telah dipelajarinya sebelumnya. Jika Meng Taifu tidak kembali ke istana lagi, harimau akan menjadi malas. Kali ini terima kasih kepada Kaisar Long. Buka jaring. Biarkan aku dan Yunge tidak mati. Tapi aku tetap seorang pendosa. Aku tidak memiliki kualifikasi dan alasan untuk kembali ke istana dan melanjutkan mengajar pangeran. Saudara Meng, harimau membutuhkanmu. Kaisar juga membutuhkanmu. Kaisar memiliki sedikit orang yang bisa dipercaya. Kami telah menghancurkan hatinya kali ini. Tapi aku pikir dia hanya sebentar saja. Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Setelah aku sembuh, aku akan secara pribadi masuk ke istana untuk berterima kasih kepada Kaisar atas kebaikannya. Masalah Dang Taifu? Biarkan Kaisar memutuskan. Kemudian aku akan kembali ke istana dulu. Aku mengirim ratu. Saudari Su pergi begitu cepat. Minum obat Dreamstone. Aku di sini untuk mengantar saudari Su. Ayo pergi. Kali ini benar-benar terima kasih kepada saudariku dan adik kecilku. Jika tidak Dreamstone dan aku akan mati di gua cepat atau lambat. Kami hanya menambah bahan bakar di samping Kaisar. Jika Meng Taifu benar-benar mati, aku pasti akan menyesali penyakitku. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih saudari. Kamu baru saja memanggilnya Dreamstone. Kamu telah memaafkannya. Jujur saja. Aku tidak tahu. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya. Itu menunjukkan bahwa kamu masih memiliki perasaan untuknya.
Selain itu kamu sudah menjadi suami istri. Bukankah wajar untuk jatuh cinta? Tapi aku menikahinya karena aku membencinya, ingin menyiksanya. Tapi kamu tidak bisa menyangkal bahwa kamu masih punya perasaan padanya. Oke, Dalam situasi hidup dan mati itu, siapapun itu, aku akan peduli. orang ini terkadang aneh. Aku sangat bingung sampai tidak tahu apa yang aku pikirkan. Sebaliknya terkadang itu adalah masalah hidup dan mati. Agar kita bisa menghadapi diri sendiri dengan lebih jelas dan tenang. Mendengar suara paling jujur di hatimu. Benar kan? Jika kamu ingin membawa Meng Jue pergi, bunuh aku dulu. Hidupmu adalah milikku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Saudariku yang baik. Sebenarnya kamu adalah wanita yang tidak bisa menyembunyikan ketulusannya. Dengarkan nasihat kakakmu. Berikan dirimu kesempatan untuk menemukan dirimu kembali. Dan kesempatan untuk saling menerima kembali. Kakak percaya. Selama kamu terus berjalan. Pasti akan lebih bahagia daripada kakakmu. Bagaimana denganmu, Kak? Apakah Kaisar belum memaafkanku? Dia belum berbicara padaku. Tapi kita sudah menikah begitu lama. Dia tidak akan terlalu peduli padaku. Itu akan baik-baik saja. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lain hari. Pulang ya. Apakah orang dewasa merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Terima kasih untuk subtonik dan obat yang kamu kirim beberapa hari ini. Itu semua adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Tuan jangan sungkan padaku. Apa ini? Ini surat cerai. Tuan aku, apakah melakukan kesalahan? Kamu tidak melakukan kesalahan. Hanya saja dalam hidup ini aku hanya menginginkan Yunge sebagai istri. Jika aku meninggalkanmu, itu akan menunda kebahagiaan hidupmu. Lalu kenapa kamu harus menikahiku sejak awal? Ketika Kaisar menyuruhmu dan kakak Yun untuk menikahiku. Jika aku ingin menikahi kakak Yun, harus menikahimu juga. Kamu keterlaluan. Pandan. Apa masalahmu? Sianglan ada apa? Ini semua karena kamu. Tuan menikahiku untukmu. Sekarang dia akan menceraikanku lagi untukmu. Ini semua salahmu. Maaf. Kamu dan Tuan benar-benar punya pengertian yang sama. Ucapkan maaf padaku. Sebenarnya aku sudah tahu bahwa dia tidak punya aku di hatinya. Aku tidak pernah ingin menggantikan posisimu. Tapi sekarang dia bahkan tidak mau membiarkanku berada di sisinya. Apa yang aku lakukan padanya? Kamu baik-baik saja. Kamu lebih baik dariku dalam segala hal. Tapi orang yang dia cintai bukanlah aku. Itu kamu. Aku akan mengambil surat cerai. Aku juga akan meninggalkan Meng Fu. Tapi aku tidak akan pernah memberkatimu. Aku harap kamu tidak pernah jatuh cinta, menyiksa satu sama lain seumur hidup. Selalu menyakitkan. Mengapa kamu tertawa? Keinginanmu sudah terwujud. Aku berjanji padamu. Inilah keadaan aku dan Meng Jue sekarang. Mungkin akan terus seperti ini di masa depan. Dengan atau tanpa kamu.
Sulit bagiku dan Dream untuk bersama.